telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan, dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Nah, kemudian Allah memberikan sebagian akibat dari ulah tangan mereka. Ustaz, bagaimana kita menyikapi terkait orang-orang yang memang jahat dengan alam, mengorbankan alam demi lingkungan mereka? Contohnya menebang hutan untuk pohon sawit, kemudian mengeruk pegunungan diambil emasnya, batu baranya, di laut juga mengeruk laut untuk diambil timah dan sebagainya. Itu kalau kita kaitkan dengan peringatan-peringatan yang sudah Allah berikan di dalam Quran, itu bagaimana Ustaz harusnya Ustaz? Mohon penjelasan yang lebih detail Ustaz. Ya, jadi memang alam itu kan diciptakan untuk manusia. Betul. Manusia yang mengelola dan yang mengambil alam itu memanfaatkan bagi kemanfaatan hidupnya. Jadi hanya saja seringkali manusia ketika mengambil dan memanfaatkan alam, mengeksploitasi itu berlebihan, tidak memperhatikan keseimbangan alam, sehingga terjadi kerusakan. Nah, disinilah kemudian Allah memperingatkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan, dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Nah, kemudian Allah memberikan sebagian akibat dari ulah tangan mereka, agar mereka la'allahum yarji'un, kembali kepada jalan yang telah ditetapkan Allah, untuk mengatur alam biar terjaga keseimbangannya. Nah, kerusakan di daratan maupun di lautan itu disebut sebagai akibat ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia itu adalah perbuatan dosanya, kemaksiatan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan alam, manfaatan atau pengelolaan alam, maka kemaksiatan manusia itu seperti apa? Nah, itu. Nah, kemaksiatannya adalah ketika ambil contoh hutan-hutan yang seharusnya itu menjadi paru-paru dunia, menjadi penyangga sebuah daerah dan penyedia air, sumber air. Ini lantas dilakukan penebangan besar-besaran, tanpa memilah dan memilih, mana yang pohon muda dan mana yang pohon yang sudah waktunya untuk dipanen. Nah, itu akhirnya, itu untuk kepentingan industri ya, salah satunya. Makanya istilah deforestasi terjadi. Deforestasi itu kan penggundulan hutan di daerah dataran tinggi. Nah, tidak ada reboisasi. Akhirnya ketika gundul, hujan, pada musim hujan deras, ya terjadi banjir, longsor dan sebagainya. Termasuk tambang, ya, gunung-gunung emas. Nah, itu mengambilnya tentu dengan teknologi, harus ditambang, ya, eksploitasi. Hanya saja eksploitasinya itu ya eksploitasi yang membabi buta, ya, tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Dihabisi semua hingga menimbulkan lubang besar, ya, yang efeknya adalah tersedianya sumber air bersih, kemudian kelestarian alam di sekitarnya. Nah, lantas kalau terjadi musim hujan atau musim kemarau, ya musim kemarau tidak ada air akhirnya. Kalau musim hujan terjadi bencana, longsor, banjir dan sebagainya. Nah, sehingga memang seperti ini di alam sekitar Puncak Brakseng ini, memang di ketinggian, ya. Ini mestinya memang harus dibudidayakan, ya. Pertanian ini tidak boleh kosong, ya. Jadi harus selalu ada pergiliran vegetasinya.
ditambah lagi ada vegetasi pohon-pohon besar Betul. untuk ketika hujan itu Sama. bisa menahan air dan menjadi sumber air nanti ketika keluar sebagai mata air itu tersedia, tidak sampai kekurangan. Nah, itu beberapa hal yang ketika memanfaatkan alam itu memperhatikan kesejahteraan, keseimbangan alam yang itu digariskan Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, Ustaz. Nah, memang kita manusia itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai khilafah, Ustaz. Sebagai orang yang akan mengelola, memimpin di muka bumi ini. Nah, namun ketika kita dalam implementasinya mengelola apa yang ada di bumi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, itu berarti kita melakukan maksiat. Nah, kita sebagai rakyat biasa ini, Ustaz, apa yang bisa kita lakukan gitu agar kita bisa tetap menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah pada kita gitu. Ya. Jadi agar manusia itu ya mengetahui bagaimana cara mengelola, menjaga dan memanfaatkan alam dengan baik, dengan bijaksana, sesuai yang digariskan Allah, tidak timbul kerusakan dan gitu. Maka yang pertama tentu dengan ilmu. Ya. Jadi yang pertama ilmu tentang apa? Ya, karena manusia itu wakil Allah di muka bumi untuk mengatur bumi dengan aturan dari Allah itu. Maka ilmu tentang syariat yang pertama. Bagaimana berbuat baik terhadap alam, berbuat baik terhadap tumbuhan, terhadap hewan, terhadap sama manusia, itu harus ada ilmunya. Ilmu syariat itu harus dikaji. Yang kedua, secara teknis itu dikembalikan ke masing-masing disiplin ilmu. Jadi kalau itu terkait dengan eksplorasi hutan, maka ya ilmu kehutanan, disiplin ilmu tentang perhutanan. Kalau itu terkait dengan pertambangan, maka ya disiplin ilmu eksplorasi dan eksploitasi tambang itu seperti apa. Nah, dipadukan dengan ilmu syariat, maka teknologi, disiplin ilmu yang terkait dengan sains dan teknologi itu tidak buta. Ya, tidak buta. Nah, yang paling mendasar adalah mengapa lantas manusia itu sedemikian mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan keseimbangannya. Yang pertama adalah mereka kurangnya ilmu di dalam syariat itu. Nah, yang kedua adalah asas itu sekularisme, ya, memisahkan agama dari kehidupan. Ya, itu. Jadi agama Islam nggak usah ikut campur di dalam eksplorasi hutan, eksploitasi tambang. Yang penting untung sebesar banyak-banyaknya, itu yang disebut dengan ideologi kapitalisme. Nah, ini yang menjadikan kerusakan itu terus berkesinambungan. Ya. Baik. Tapi hal itu juga tak lepas dari kebijakan yang harusnya ditetapkan oleh satu negara, di mana kita memang bagian dari negara itu. Namun bagi pemangku kebijakan tersebut harusnya Ustaz, langkah apa gitu agar syariat Islam ini juga bisa ditegakkan dan terfasilitasinya ini tadi pengelolaan sumber daya alam. Bisa jam tenanan nih. Ini sekalian sesi video ketiga, Ustaz. Biar nanti editornya yang mengedit jadi beberapa episode, Ustaz. Mumpung gayeng. Apa tadi? Lagi. Lali aku tadi. Jadi kita sebagai warga negara yang memang berikhtiar untuk mencari ilmu dengan berbagai jenis latar belakang ilmu pengetahuan, tak lepas dari kebijakan yang memang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena kita sebagai warga negara gitu. Nah, bagaimana caranya, atau apakah mungkin bisa gitu, semisal aturan syariat terkhusus Islam ketika dipadukan dengan kebijakan yang diambil pemerintah untuk sebagai penaung gitu ya warganya di negara ini bisa sinkron gitu. Ya, jadi akan bisa sinkron antara kebijakan politik
kenegaraan dengan apa namanya Muslim itu ya, sebagai Muslim maka tentunya disinilah hubungan negara dengan Islam itu harus didudukkan dengan baik gitu, ya. Karena ya menurut Imam Al-Ghazali ya, ad-dinu usun wa sultanu harisun. Jadi agama Islam itu adalah asas, kemudian sultan, kekuasaan atau negara adalah penjaganya. Jadi pamala usalahu famahdumun, pamala harisalahu fadhoni. Jadi apapun yang tidak ada asasnya maka tentu dia keropos, dan apapun yang tidak ada penjaganya maka tentu dia akan lenyap. Jadi saling melengkapi. Asasnya negara itu adalah Islam, penjaganya Islam adalah negara. Jadi berarti syaratnya adalah menjadikan Islam sebagai asas negara. Itu baru kebijakan-kebijakan negara itu akan bersumber dari asas, yaitu dari Islam tadi itu. Maka tentu akan terjaga itu ya, kesinambungan alam, karena ada keterpaduan antara kebijakan negara yang bersumber dari Islam dengan kemajuan sains dan teknologi. Baik. Ya Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Syukran, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke pemirsa, gabung lagi Di channel YouTube-nya Ekspedisi Iman.